Itu kemudian dinamai Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid. Kita melebar ke wilayah sekitar Kusamba. Kita beralih ke desa Gel-Gel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ken kabare. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, berbicara tentang kerajaan terbesar yang pernah ada di negeri ini, yakni Majapahit. Dalam teori Kiai Haji Agus Sunyoto dan Kiai Muhammad Ainun Najib atau Cak Non, kekuasaan Majapahit yang melingkupi Nusantara hingga Campa itu bukanlah penundukan, melainkan persemakmuran. Artinya bukan ditundukkan, dikalahkan, melainkan persemakmuran, adalah menjadi negara bagian. Berarti kerajaan Majapahit adalah kerajaan persemakmuran, kurang lebih seperti itu ya. Dan berpangkal dari persemakmuran ini, kami akan mengulas perihal yang terjadi di Bali melalui kisah tutur yang kami terima. Bahwa karena negara persemakmuran, otomatis negara-negara bawahan kan akan ada pisuanan, pertemuan, entah setahun sekali, entah berapa tahun sekali ke kerajaan pusat, yakni ke Majapahit. Entah pada kerajaan siapa di Kelungkung, Bali, itu melakukan pisuanan atau kunjungan resmi ke Majapahit. Singkat cerita, kemudian Raja Kelungkung ini pulang dan dihantar oleh 40 pasukan Majapahit beragama Islam. Sesampainya di Kelungkung, Bali, para pengawal ini yang muslim ini sangat baik perilakunya, sehingga Raja Kelungkung pun terkesima dan prajurit-prajurit pengawal itu diperkenankan untuk tinggal di Bali. Sehingga mereka-mereka yang muslim ini kemudian beranak pinak, lalu terjadilah komunitas Islam. Demikian ya salah satu yang kami dengar terkait dengan sebaran Islam kalau kita melihat dari setting Majapahit. Tapi sekali lagi ini adalah kisah tutur. Mungkin nanti bisa ditelisik apabila kita mencoba mencari kelontar-lontar yang dimiliki oleh raja-raja Bali. Tetapi untuk membuka lontar bukan perkara mudah, karena harus ada hari khusus, kemudian ada ritual tertentu ya. Yang demikian yang saya ketahui. Sahabat kami melakukan penelitian dengan membuka lontar itu tidak asal ya, tidak asal buka. Itu satu. Kemudian untuk daerah Denpasar, itu setting peristiwanya ketika putri salah satu raja di Denpasar, Puri Pemecutan ya, itu dinikahi oleh Raja Madura yang beragama Islam. Setting peristiwanya adalah pada masa Cakraningrat IV. Kita sangat mengenal masalah kisah-kisah ini ya. Saya buka di situs resmi milik Pemda Denpasar, juga merujuk dari kisah tutur yang intinya terjadi pernikahan, kemudian ada kesalahpahaman dan seterusnya, sehingga kemudian wafatlah istri dari Raja Madura Cakraningrat IV itu, yang kita kenal hari ini dengan Nyai Siti Khadijah yang dikeramatkan di sana. Nah, hampir sama dengan kisah yang bersetting Majapahit, bahwa ada pasukan yang ikut, tentu beragama Islam, kemudian tinggal di sekitar Denpasar dan mungkin kemudian menyebar gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari Cakraningrat IV, itu beliau kan hidup di 1700-an. Setelah Majapahit, kita langsung ke kerajaan daerah Mataram Islam. Kemudian sebagaimana yang pernah kami sitir, ada kerjasama antara Makassar dengan Kelungkung, Bali, sehingga kemudian banyaklah orang-orang Makassar yang beragama Islam kemudian menetap di Bali, dan dari sini menjadi cikal bakal adanya umat muslim di sana. Ini semua adalah kisah tutur, lagi-lagi perlu ditelusuri. Tetapi kisah tutur yang berantai, walaupun mungkin ada distorsi, biasanya menyimpan titik-titik kebenaran, walaupun tidak sepenuhnya, namun juga tidak sepenuhnya salah. Kemungkinan-kemungkinan itu ada, dan alhamdulillah saudara-saudaraku sekalian, ketika sahabat kami di sana, khususnya di daerah Kelungkung, Zen Imanadi, setelah berziarah ke makam yang dihabibkan, yaitu Keramat Samba atau Kusamba, dinamai Habib Ali
bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid. Nah, itu sudah kami pernah ulas. Maka kita melebar ke wilayah sekitar Kusamba, tidak jauh dari lokasi makam. Demikian informasi dari Mas Zen kepada kami. Itu ditemukan makam yang tidak terlalu tua sebenarnya. Kalau melihat dari angka tahunnya, kita lihat ya di layar, itu 1331. Itu kisarannya sekitar kalau Masehi 1911-an lah ya. Ya cukup tua kalau dari sekarang, tapi kalau di era sebaran Islam tentu terbilang muda. Namun demikian ini menjadi penanda dari nisannya yang dibuat bagus, menunjukkan dia orang yang ya berkelas lah ya. Tertulis di situ nama kuburannya Nuriyah 1331, kemungkinan itu Hijriyah atau jangan-jangan Saka ya. Kalau Hijriyah ke Masehinya kisarannya 1911-an lah. Nah, inilah sebenarnya yang mesti ditelisik apabila memang dikehendaki adanya wisata religi berkenaan dengan umat Islam di Bali dan bagaimana perkembangan serta masuknya Islam ke sana. Tidak lantas seperti yang sebelumnya berkenaan dengan Wali Pitu yang dicari melalui cara-cara rongsen kuburan. Dari Kusamba kita beralih ke desa sebelahnya, yakni ke desa Gelgel. Gelgel apa Gelgel? Masih wilayah Kelungkung. Di sini juga ditemukan makam Muslim. Nah, berkenaan dengan makam ini masih bisa ditelusuri karena di sini terdapat seorang tokoh yang memiliki leluhur juga seorang tokoh Muslim. Para pemirsa sekalian, kita saksikan sejenak nisan-nisan yang ada di daerah Gelgel ini ya. Jadi menjadi penting kita membahas nisan atau kuburan. Karena apa? Karena nisan itu adalah artefak, petunjuk tentang seseorang, keberadaan seseorang. Berikut juga apa-apa yang menjadi latar belakang peristiwanya. Maka jangan sampai ada yang nyolong nisan-nisan ya. Nah, dari sini satu contoh umpamanya ada nisan yang bercorak Madura Mataram. Nah, kalau bicara Madura Mataram ini kan ada kaitannya dengan Cakraningrat. Apa ini ada hubungannya dengan pengawal yang di Pemecutan sana yang peristiwanya adalah Cakraningrat 4? Wallahu a'lam ya. Tapi setidaknya dari makam-makam ini, dari nisan yang ada ini, kita bisa mengintip masa lalu berkenaan dengan masuknya atau perkembangan umat Islam di daerah Gelgel Kelungkung. Dan saudara-saudaraku sekalian, pada edisi mendatang kami akan tayangkan kepada Anda penjelasan dari seorang tokoh setempat ya, yang juga memiliki leluhur seorang tokoh berkenaan dengan perkembangan Islam di sana. Cuplikannya kita simak sejenak. Muslim gitu ya. Ada pengawal, jadi pengiring Raja Kelungkung, Raja Bali lah yang bertugas di Kelungkung, pulangnya dari konferensi Majapahit itu oleh Raja Nusantara yang digagas oleh beliaunya, itulah dikawal sama 40 orang pengawalnya itu. Ya, nah, pengawal. 40 prajurit ini di sini kan tidak ada Pak, itu makamnya. Nggak ada, itu dah maunya kan dia pulang sana. Demikian saudara-saudaraku sekalian, kilasan berkenaan dengan keberadaan umat Islam atau kaum muslimin muslimat di daerah Bali di bagian Kelungkung. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.